Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam video tutorial. Kali ini kita akan membahas cara pembuatan dan pengelolaan Google Classroom. Ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, bisa menggunakan aplikasi langsung di HP atau Android dengan menginstal aplikasi Google Classroom. Nah, ini tinggal di download, kebetulan saya sudah ada. Jadi tampilannya nanti seperti ini, Google Classroom. Nah, sudah langsung terkoneksi ke Google Classroom yang kita punya. Cara yang kedua adalah bisa menggunakan web. Tinggal masuk ke Google. Kalau belum setelannya Google, tinggal dipilih Google. Nah, di bagian kanan atas ada 9 titik, tinggal diklik, lalu tinggal dipilih atau dicari bagian Classroom. Menunggu sebentar. Nah, karena sudah pernah membuat, kita tidak diminta konfirmasi. Biasanya untuk pertama kali itu diminta memasukkan akun kita beserta passwordnya. Karena sudah pernah dibuat, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas. Ini ada pilihannya dua, tanda tambah, kita klik pertama kali. Bergabung dengan kelas yang ada berarti kita sebagai siswa, dan kalau buat kelas berarti kita sebagai guru. Tinggal centang saja, teruskan. Ini kita buat, misalkan kita beri nama ini, boleh diisi. Kita boleh isi 1 sampai 3, boleh, terserah saja. Dan kita lanjut. Kita create. Sedang menunggu beberapa saat. Nah, itu telah ada. Kita tinggal buka kelasnya. Dengan cara mengklik tanda gerigi. Nah, ini ada kode kelas. Kita bisa bagikan, kita salin, kita bagikan ke grup WA atau yang lainnya. Nah, ini kita bisa pilih tema. Misalkan tema kita yang sederhana aja, yang ambil yang di atas. Nah, itu temanya udah berubah.
kemudian kita bisa masuk ke kelas kita. Ini kelas kita masih kosong, belum ada pengelolaannya. Kita bisa buat beberapa. Kita gunakan tema atau topik. Kita buat misal yang pertama adalah daftar hadir. Ya, telah masuk. Kemudian yang kedua kita buat lagi misalkan materi. Kita tambahkan lagi misalkan tugas. Dan yang terakhir kita coba membuat evaluasi. Ya, cukup 4 ini kita gunakan. Nah, di sini kita lihat susunannya terbolak-balik ABCD-nya. Ini bisa kita klik daftar, kemudian kita tarik ke atas begitu. Nah, kita taruh di atas D. Maaf, belum bisa. D-nya yang kita tarik ke bawah A. Nah, ini kita tarik atas B. C-nya kita tarik ya. Ya, sekarang sudah tersusun A, B, C, dan D. Nah, itu untuk pembuatan dan pengelolaan kelas kita. Sekarang kita akan mencoba untuk mengelola atau mengisi topik-topik yang sudah kita buat di classroom kita tadi. Yang pertama kita lihat dulu topik yang sudah kita isi. Kita tadi ambil di kelas fisika. Kita bisa lihat di tugas kelas ada 4 topik: daftar hadir, materi, tugas, dan evaluasi. Kita coba yang pertama untuk mengisi daftar hadir. Kita keluar saja, kita gunakan Google Form sebagai pembuat daftar hadir kita. Kita kembali ambil yang titik 9 di pojok kanan atas. Kita cari formulir. Karena masih banyak yang belum, kita lihat bagian aplikasi lainnya dari Google. Kita lihat sampai kita menemukan formulir. Nah, ini formulir di bagian kanan agak ke bawah. Kita klik saja. Ya, kita masuk ke buka Google Formulir. Nah, di sini kita perlu isikan. Kita buat saja daftar hadir. Bisa dipindah langsung kalau kita klik di bagian atas. Kita buat ini absensi tanggal sekarang
sekarang saja kita buat tanggal 18 Juni 2020. Nah, kita bisa buat mulai dari pertanyaan pertama, kita isikan di sini nama. Nah, karena dia bersifat jawaban singkat, ini langsung diisi jawaban singkat saja. Nah, ini mesti kita pindahkan ke bagian wajib diisi oleh siswa. Yang kedua, kita isi kelas. Dia bisa berbentuk pilihan ganda, kita isikan saja. Misal kita buat kelas 10 IPA 1 misalkan. Ini kelas 10 IPA 2. Nah, misal begitu aja, kita buat 2 kelas saja. Ini juga, nah, berarti ini wajib diisi. Yang ketiga, jam pelajaran. Bisa centang, bisa dalam bentuk jam. Kalau sekarang kita buat dalam bentuk rentang saja, jam 8.00 sampai 9.00. Yang kedua, jam 9.00 sampai 10.00. Yang terakhir mungkin perlu kita buat juga adalah tanggal. Tinggal dibuat tanggal sekarang atau tanggal berapa, nanti pilihannya adalah option tanggal. Kemudian ini juga diisi. Kembali ke atas, kita maaf, ini kita kirimkan dulu. Ini bisa kita buat dalam bentuk link. Karena linknya terlalu panjang, kita pendekkan aja, kemudian kita salin. Nah, setelah kita salin, kita kirimkan. Maaf, karena kita sudah salin, kita kembalikan aja ke kelas kita. Dalam bentuk materi, kasih judul absensi tanggal 18 Juni 2020. Segera isi waktu Nah, ini kita pindahkan dulu ke topik, yaitu daftar hadir. Simpan, kita kasih linknya. Nah, baru kita kirim. Kalau kita lihat di situ sudah ada link daftar hadir. Kita buka misalkan dengan Chrome.
dari absensi kita yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita akan melihat bagaimana menambahkan materi. Misal kita ambil materi, buat saja materi hakikat fisika misalkan. Deskripsinya silakan dibaca dulu. Materi, kemudian kita cari materinya bisa di dalam bentuk rekaman video atau yang lainnya, link ya, saya coba saja cari di drive saya. Nah, ini materi. Kebetulan tidak ada, ini ada, kita ambil satu saja, materi besaran fisika. Oke. Nah, kita kirim. Nah, sudah 2 terisi, absensi, kemudian ada tugas dan evaluasi yang belum. Sekarang kita mau isi tugas. Jangan lupa klik bagian icon tugas. Kita buat tugas 1. Kasih keterangannya hakikat jika udah gitu saja. Sesuai dengan waktu yang disediakan. Oke, kita kasih poinnya 100, kita batasi saja waktunya. Kalau sekarang tanggal 18, kita kasih waktu 1 minggu di tanggal 25. Waktunya kita kasih sampai jam 6 sore. Oke, topiknya kita masukkan ke tugas. Tinggal kita cari tugasnya. Tugasnya ada di drive. Ini dia, tambah aja 1, ini latihan 1. Oh maaf, kita ganti di sini. Ya, kita ambil saja latihan 1. Nah, itu ada. Kemudian kita kirimkan. Ya, kita tugaskan. Nah, tinggal kita mengisi topik evaluasi. Sama, kita tambahkan lagi, kita buat di tugas. Kita isi judulnya ulangan harian 1. Batas waktunya kita berikan, kalau tadi sampai tanggal 25, berarti kita ambil seminggu lagi. Tanggal 2. Oke, waktunya jam 11 siang saja. Oke, topiknya evaluasi. Kita pilih drive-nya. Nah, ini penilaian.
baru kita kirim. Nah, sekarang keempat-empatnya sudah terisi. Bagian kelas kita, daftar hadiah sudah ada 1 kali, materi sudah ada, kemudian tugas dan ulangan harian 1. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke tahap bagaimana memeriksa tugas dan merekap nilai di Google Classroom. Kita buka terlebih dahulu Chrome, kita kembalikan ke Google Classroom. Kita ambil bagian Google Classroom. Karena di kelas fisika baru kita buat, kita lihat kelas saya yang lain yang sudah ada tugasnya yang bisa kita periksa. Kita ambil saja sini, kita ambil kerjaan kelas. Kita lihat di latihan. Kita lihat pertanyaan. Nah, di sini ada 3 yang menyerahkan, 1 terlambat sehingga tidak dapat dinilai, yang 2 sudah diserahkan, kemudian 3 orang lagi anggotanya tidak menyerahkan sama sekali. Sekarang kita lihat salah satu dari peserta. Kita lihat satu saja yang ada pembahasannya. Kita lihat rinciannya, kenapa anggota ini mendapat nilai 0. Nah, ini pertanyaan kita, kuis. Ada 5 pertanyaan. Jadi dari 5 pertanyaan tidak ada yang dijawab dengan tepat, sehingga nilainya 0. Kemudian bagaimana cara kita merekap nilai-nilai tugas siswa? Kita kembalikan dulu ke bagian tugas. Kebetulan kita bekerja dengan HP atau Android, maka harusnya di bagian tampilan ini ada pekerjaan kelas, ada orang-orang atau anggota. Di sampingnya kalau kita menggunakan PC itu biasanya ada langsung muncul nilai. Nah, kebetulan karena kita menggunakan HP, kita ambil dari pertanyaan tadi, ada tanda gerigi roda ini. Kemudian kita salin semua nilai ke Google Sheet. Menunggu sebentar. Nah, muncul nilai, ada nama anggota. Kalau kita minta kemarin emailnya ada, kemudian juga perkembangannya atau mengerjakan berapa persen. Ini rekapan nilai, jadi karena banyak kosong berarti tidak dikerjakan. Nah, kemudian kita bisa
mengekspor. Kita bagikan atau kita ekspor dulu, kita simpan dalam bentuk Excel. Nah, kita okekan saja. Nah, sebenarnya tadi juga bisa langsung kita cetak, tapi kita ingin menyimpannya terlebih dahulu. Sekarang kita lihat di mana bagian penyimpanan dari nilai siswa kita tadi. Kita kembali ke bagian depan, kita lihat di drive kita. Nah, di situ ada classroom. Kita cari ke bawah. Nah, ini ada nilai grade-nya. Nah, ini demikianlah cara merekap nilai. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.